siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ahdini mahabbataka wa ma'rifataka. Mukadimah mengikuti yang sudah sampaikan oleh Ejib ini. Ikhwan akhwat sekalian, sudah banyak tadi disampaikan ilmu Allah oleh Yai Irfan Jibni. Jadi salah satunya adalah tadi kita melaksanakan sholat sunat syukur Lailatul Qadar. Emang kenapa kita bersyukur? Udah dapat Lailatul Qadarnya Pak? Sudah? Kapan Pak? Saat waktu talqin. Jadi Lailatul Qadar itu sekarang tinggal kita syukuri. Ya saya juga beda sih. Kalau dulu tiap tahun itu kalau Ramadan itu mengejar-ngejar Lailatul Qadar gitu kan ya. Sekarang masih ngejar juga? Enggak. Nah, sekarang tinggal mensyukuri. Nah, karena sebagaimana dalam Al-Qadar juga Allah berfirman, Inna anzalnahu. Sesungguhnya Allah telah menurunkan pada siapa? Pada diri kita semua masing-masing. Ya memang mufassirin mengartikan itu Al-Quran, tidak salah sih. Tapi kita dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ya Yahu asma kampung asma Allah yang luar biasa. Nah, tinggal kita syukuri. Karena memang Lailatul Qadar itu adalah memang dalam Al-Quran juga dalam ayat surah katakan apa itu Lailatul Qadar. Allah menjelaskan ya, Lailatul Qadar itu adalah bulan yang punya nilai kebaikannya lebih dari suatu malam yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan gitu. Tapi juga Lailatul Qadar itu diartikan sebagai malam penetapan. Dan ada juga diartikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang padat. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar malam yang padat? Karena Lailatul Qadar itu adalah salah satu malam rayanya para malaikat. Jadi kalau kita manusia punya 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, para malaikat juga punya 2 malam karena mereka malam kegiatannya bukan di hari, jadi malam raya. Yaitu yang pertama malam nisfu Saban yang tetap waktunya setiap tanggal 15 Saban, dan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar, yaitu yang waktunya belum pasti tapi momennya jelas, yaitu di dalam bulan Ramadan. Itu malam padat. Karena beda dalam rangka perayaan malaikat dengan kita. Kalau kita sih, kalau hari raya yang sampaikan tadi misalnya mungkin masjidnya kosong, pindah ke Palembang Square gitu kan, gimana kan ke sana yang banyak gitu kan. Kemudian masjid ditinggalkan dulu, ya Anjang Sono penuhi dulu tuh destinasi wisatanya kan gitu. Kalau malaikat justru dalam rangka merayakan dia melakukan penuh ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mendoakan para manusia yang berdoa dan yang bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar atau malam raya. Jadi bisa mengambil sana. Nah, buat kita malam raya ini adalah apa? Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Nah, karena kita sudah dapat, maka tinggal ini kita syukuri. Nah, bagaimana dalam rangka mensyukuri? Ya kita harus, ya namanya syukur itu kan harusnya bukan banyak meminta, tapi kita harus banyak memberi. Berterima kasih, misalnya pada Kiai Asad, alhamdulillah nih
Kiai Asad saya dikasih ini hirqah, ada hirqah, nah kasih jadi dengan kayak kenang-kenangan gitu. Padahal saya bawa apa namanya sorban aja, karena pada yang kecil tipis malah beliau minta yang tipis dari saya dan dia belum memberikan sorban yang besar ini. Jadi saya karena berterima kasih maka apa yang beliau minta saya kasihkan. Tadinya nggak mau saya kasihkan gitu, apa namanya sorban tipis saya gitu. Itu ucapan terima kasih. Dan kalau beliau minta apa lagi juga kan terima kasih saya kasihkan gitu. Mestinya kan begitu. Nah demikian pun kita dalam rangka bersyukur berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berterima kasih pada guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul, maka kita penuhi, kita lakukan perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya secara ikhlas dan secara baik. Apa? Ya salah satunya yang sebetulnya tadi dikeluhkan misalnya oleh Kiai Anjas tentang manakiban dulu, ini kali kedua katanya, kali kedua ya cukup ini juga ya, terus juga 6 tahun 5 tahun ya, 5 tahun ini baru penuh lagi gitu. Sebetulnya maksudnya ini penuh dengan yang lahiriah ya, yang fisik ya, yang fisik. Karena setiap anak itu sebagaimana disampaikan oleh Kiai Irfan tadi, manakib itu tidak hanya sekedar sebagai majelis zikir, tidak hanya sebagai majelis taklim, ini kan taklim gitu kan, tidak hanya sebagai majelis sholawat, tapi juga majelis reuninya arwah-arwah muqaddasah, sehingga ini majelis karomah. Maka yang hadir sebetulnya biarpun ada 2 orang yang kelihatan, yang hadirnya banyak sebetulnya. Karena tadi yang ditawasuli oleh Kiai Lukman, mereka hadir bersama kita, sehingga doa-doa yang dipanjatkan selama manakib insya Allah qabul. Maka itulah Bapak Ibu, perbanyaklah untuk manakib. Nah yang kedua sebetulnya gini, mungkin ini karena kita ini sebagai manusia yang masih banyak menggunakan basarnya ketimbang basirotnya, sebetulnya Bapak Ibu juga oleh bangsa Abah diberikan talqin zikir